Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Kali ini aku ingin berbagi resep makanan, cemilan yang sangat disukai oleh majikan Hongkong. Ini sangat cocok untuk pemula yang baru belajar bikin kue, bikin cemilan. Karena ini caranya sangat mudah, basic, mudah diikuti. Pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, onde-onde. Ini di Indonesia juga ada ya. Ini bahan dasarnya tepung ketan. Langkah pertama, kita kukus dulu kacang hijau tanpa kulit ini. Kemudian sebelum dikukus tentu saja kita kasih pandan supaya berbau wangi ya. Ini saya potong-potong. Teman-teman kalau tidak dipotong juga tidak apa-apa ya. Ini supaya baunya wangi kita kasih pandan. Kalau teman-teman tidak punya boleh di skip ya. Aku kukus selama 20 menit. Sambil menunggu kacangnya matang, saya membuat adonannya. Ini tepung ketan, saya mau memakai 250 gram. Jadi yang ukuran setengah kilo ini aku pakai separuhnya aja, nggak usah ditimbang-timbang. Kemudian tepung tapiokanya 4 sendok. Saya juga kasih santan kara. Untuk selengkapnya nanti saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini videonya saya secara singkat aja, yang penting jelas ya. Kemudian kita adoni, saya menggunakan air matang. Kalau teman-teman mau air mentah juga nggak apa-apa. Kira-kira adonan udah bisa dibulatkan, itu tandanya sudah oke. Kemudian saya bulat-bulatkan seperti ini ya. Kalau teman-teman mau dadak nggak usah dibulat-bulatin dulu juga nggak apa-apa. Kalau aku dibulat-bulatin supaya besarnya sama ya teman-teman. Kalau dadak gitu takutnya ada yang besar ada yang kecil, walaupun bukan untuk jualan ya. Kacang hijaunya dihalusin. Ini request dari majikan, jangan halus-halus katanya. Jadi aku nggak sampai lumat banget. Kemudian kita bulat-bulatkan kacang hijaunya. Kemudian tinggal kita cetak aja seperti ini ya, membentuk bulatan begini. Saya udah menyiapkan biji wijen juga ya. Sebagian orang ada yang wijennya tuh dicampur sedikit sama habat soda ya. Itu nggak apa-apa, boleh. Sah-sah saja ya. Di sini aku enggak karena yang makan kakek takutnya nggak suka. Dia kalau makanan yang dia nggak pernah lihat gitu, yang menurut dia aneh gitu, nantinya nggak dimakan gitu. Jadi aku sesuai yang biasa kakekku makan aja. Karena kalau di Yamcha itu kakekku suka banget beli ini ya. Ini tuh 4 biji tuh $18. Kakek tuh sekali makan langsung habis. Ini nanti lihat kakek kuat makan berapa ya. Kayaknya sih dikasih berapapun kakekku pasti habis. Cuman kita nggak boleh ngasih banyak-banyak ya teman-teman. Nah tinggal digoreng aja pakai api sedang ya. Dan jangan kelamaan ya teman-teman. Kalau kelamaan itu nanti dia pecah gitu ya. Pakai api sedang aja. Ini pasti mateng teman-teman. Jangan takut nggak mateng ya. Nah ini aku karena ngirit minyak jadi pakai panci biar minyaknya jangan kebanyakan. Sebenarnya kakekku itu nggak boleh makan yang goreng-gorengan terlalu banyak, tapi dia itu suka banget teman-teman. Jadi selama aku 2 bulan di sini, alhamdulillah ya, mulai paham apa yang mereka suka gitu. Kakekku ini suka banget makan ini tuh. Kalau Yamcha tuh pasti pesen ini gitu. Jadi aku memang bisa ya, dari dulu udah bisa, jadi aku bikinin gitu. Kamu hasik kah? Hah? Hasik mah? Wah. Aku kasih kakekku 9 biji teman-teman, sama minumnya teh. Ini tuh teh tawar, nggak boleh manis ya. Nanti kita lihat dia habis makan berapa. Aku mau ngetes ya, coba dia kuatnya makan berapa. Karena kalau Yamcha tuh ya makan 4 biji tuh anaknya geleng-geleng kepala. Aduh dimakan sendirian 4 biji gitu. Kayaknya 4 biji tuh banyak banget gitu bagi anaknya. Coba nanti kita lihat ya, aku biarin aja, nggak aku larang dia habis berapa. Habis guys, 9. Hasik mah kong. Hasik ha. Li tingo jike chang à? Mai li tingo jike chang à? Hasik ha. Yang kedua, kue talam. Ini bahan dasarnya tepung beras. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat kue talam ya. Di sini ada tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, kemudian daun pandan. Aku menggunakan santan kara, kalau kalian punya santan fresh itu lebih baik. Kemudian pasta pandan, vanila, dan juga sedikit garam. Nanti aku pakai sejumput aja. Aku akan merebus santan, pandan, dan gula supaya tidak cepat basi nantinya talamnya. Airnya 500 ml. Kita akan rebus sampai benar-benar mendidih. Saya mulai bikin adonan.
Semua bahan dicampur, kemudian aduk-aduk. Saya kasih pandan sedikit garam. Kita aduk-aduk santai. Nah, ini santainya kita aduk-aduk, jangan sampai pecah ya. Jangan ditinggal kemana-mana juga. Santainya udah mendidih, akan aku matikan apinya. Kita tunggu santainya dingin. Kalau udah dingin, kita saring, kemudian kita tuangkan ke dalam adonan tepung pelan-pelan. Videonya akan aku singkat supaya tidak memakan durasi ya. Ini kita saring supaya memastikan tidak ada yang bergerindil. Kemudian adonan ini akan aku bagi dua, dan bagian satunya akan aku kasih pandan supaya berwarna hijau dan lebih wangi. Sudah aku bagi dua, kemudian kita kasih pasta pandan. Sangat mudah sekali buatnya, bukan teman-teman? Dan saya menggunakan peralatan seadanya saja yang di dapur. Nah, ini saya sudah siapkan untuk mengukusnya. Ini loyangnya udah aku olesi dengan minyak seluruh bagian ya. Aku kasih 1 centong ini, kemudian akan aku kukus selama 5 menit. Jangan kemana-mana, setelah 5 menit cepat kita buka, kita tuang adonan pandan di atasnya. Adonan pandan pun sama 1 centong, dan jangan lupa sebelum dituang diaduk-aduk dulu. Adonan kedua pun sama, kita kukus selama 5 menit. Lakukan berulang sampai adonan selesai. Dan ini adonan yang terakhir. Akan aku tuang semua dan akan aku kukus selama 20 menit. Kalau sudah matang, jangan langsung dikeluarkan dari loyang, tunggu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah benar-benar dingin, kita boleh keluarkan dari loyang, baru boleh kita potong. Ini bagian atasnya kurang cantik karena tadi saya ngukusnya kelamaan ya. Namanya kita sambil kerja yang lain ya, tidak apa-apa. Ini nanti tetap cantik, tidak rusak ataupun gimana. Nah, setelah dipotong hasilnya begini, sangat cantik. Persis seperti yang dijualan itu ya. Kalau beli ini mahal teman-teman di tempat Yamcha itu. Nah, lihat. Sangat cantik sekali. Lihatlah, berlapis. Nah, ini untuk jualan juga pasti laku keras ini. Kakekku suka banget kalau Yamcha itu, ini tuh paling dicari. Dan aku nggak videoin kakek karena dia kalau di video tuh ketakutan. Disangka mau dilaporin ke anaknya kalau dia itu makan banyak. Makanan kesukaan kakek selanjutnya yaitu roti kukus. Saya menggunakan tepung terigu ya, ini 250 gram. Kemudian tepung maizena saya menggunakan 50 gram. Kemudian ada bibit roti, ini saya menggunakan 70 gram. Sama baking powdernya itu setengah sendok teh, sama garam ya secukupnya aja. Kemudian gula di sini saya menggunakan 60 gram. Kalau teman-teman mau tambah atau kurang boleh ya. Misalnya agak manis pengen 100 gram nggak apa-apa. Aku juga menggunakan mentega, ini saya menggunakan 50 gram, sedang saya rendam dengan air panas supaya meleleh atau mencair. Saya juga akan mengaduninya dengan susu karena baru keluar dari kulkas, jadi saya juga rendam dengan air panas. Ini airnya ini panas ya. Nah, udah mulai meleleh. Untuk susu itu dikira-kira aja secukupnya aja ya. Ragi instannya aku kasih air hangat sedikit, kemudian aku aduk-aduk seperti ini, biarkan selama 7 menit atau sampai mengembang. Sekarang aku mulai bikin adonan. Aku memulai ini dengan tangan yang udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan aku tidak menggunakan mixer ataupun alat lainnya, aku cukup menggunakan tangan. Kita hanya perlu menguleninya dengan agak lama supaya menjadi adonan yang halus, kalis, lembut, dan nurut di tangan. Videonya akan aku percepat supaya teman-teman tidak bete menontonnya ya, tidak bertele-tele. Yang penting intinya kita mengadoninya tuh harus telaten gitu ya, nggak bisa terburu-buru. Terakhir sekali masukkan mentega. Nah, kalau udah nurut di tangan gitu ya, itu tandanya adonannya udah. Nah, ini bersih teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu atos keras, jangan terlalu lembek juga. Kalau terlalu lembek kan nantinya tuh itu ya, dicetaknya tuh susah
Ya nggak bisa juga melebar-melebar, nggak cantik. Terlalu keras nanti rotinya nggak terlalu lembut. Tuh kalau kayak gini tuh ya bagus. Tinggal itu taruh di sini, tutup biar melar ya. Ini nanti jadinya bagus. Nah tinggal kita tutup aja ya. Kalau adonannya udah melar 2 kali lipat, ini baru kita cetak ya. Sekarang kita cetak, kita siapkan semuanya. Mau isiannya apa? Jadi kita udah siapkan semua. Di sini aku isiannya sosis dan keju ya. Teman-teman sesuai selera aja mau dibentuk kayak gimana. Akan aku kukus selama 10 menit. Nah, ini yang isi keju. Teman-teman juga boleh kalau mau diisi daging ayam atau daging sapi atau apa aja boleh ya. Dan ini pun boleh di open ya, dibakar gitu, dipanggang boleh, sama hasilnya bagus. Nah, udah 10 menit ya teman-teman. Ya, hasilnya besar-besar banget ya. Dan ini tuh kakekku suka banget. Ini kalau dimasukin ke oven juga bisa ya teman-teman. Dan kalau teman-teman telaten itu gulungnya itu apa, tepungnya tuh ditarik, jadi nanti lipatannya rollnya tuh banyak gitu, lebih cantik ya. Ini aku tadi buru-buru sih, kakekku minta pijit. Tuh, bagus lah. Mari kita coba buka ya. Ini tadi satu adonan yang terakhir aku bikin bulat. Wah, udah kelihatan cantik banget teman-teman. Tuh, halus, empuk, seperti di bakery itu, seperti di toko roti itu. Ini yang isi keju. Enak banget ini tuh teman-teman, beneran. Adonannya tuh berhasil tuh, empuk banget. Kakekku kalau di video itu jadinya nggak makan, dia nggak jadi makan, disangkanya tuh aku mau laporan ke anaknya kalau dia tuh makannya banyak gitu, karena sama anaknya nggak boleh makan banyak-banyak karena dia udah gemuk katanya. Ini enak banget teman-teman, sumpah empuk, lembut ya, enak banget untuk sarapan, untuk cemilan tuh cocok banget ini tuh. Aku hari ini mau bikin bolu pandan. Ini ada tepung, ada gula, ada telur, kemudian pasta pandan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke videonya. Pertama-tama mari kita blender dulu daun pandan ini dengan santan yang tadi, santan kara itu ya. Ini pandannya aku pakai 3 lembar karena besar ya. Kalau pandannya teman-teman kecil-kecil mungkin boleh ditambahkan ya. Airnya itu sama santannya itu kira-kira 250 ya. Lalu kita saring ya seperti ini. Kita boleh menggunakan sendok supaya ampasnya cepat turun. Aku menambahkan 1 telur lagi jadi 3 karena telurnya kecil-kecil, takut nggak cukup ya. Kemudian aku blender sampai dia mengembang ya. Nah, kalau telurnya udah tercampur rata, kita campurkan gula. Kita blender lagi setengah mengembang, kemudian akan aku tambahkan SP 1 sendok teh ya. Segini, 1 sendok teh. Kemudian akan aku blender sampai benar-benar mengembang ya, sekitar 5-10 menitan, karena blender yang punya aku ini bagus, jadi cepat mengembang. Kalau punya teman-teman mixernya itu nggak begitu, kecepatannya nggak begitu, itu mungkin harus lebih lama lagi ya. Ini aku tambahkan vanila, kemudian aku tambahkan jus pandan bergiliran dengan tepung. Jadi secara bergiliran, sedikit demi sedikit kita masukin sampai semuanya selesai gitu. Seperti biasa videonya aku cepetin ya, biar nggak terlalu makan durasi. Nah, adonannya udah jadi ya, udah jadi. Tinggal kita tambahkan pasta pandan ya, biar warnanya bagus. Kita aduk-aduk lagi. Nah, udah jadi ya. Aku sudah siapkan air untuk mengukus, udah mendidih. Nah, kita tambahkan sarangan seperti ini. Loyangnya udah aku olesi dengan mentega dan tepung kering ya.
Kemudian kita masukkan semua adonan. Dari adonannya aja udah kelihatan ini nantinya hasilnya bagus ya. Nah, kemudian aku menggunakan tusuk gigi untuk mengeluarkan gelembung udara. Seharusnya ini sebelum dimasukkan ke wajan ya, tapi aku lupa tadi, nggak apa-apa. Aku akan kukus selama 25 menit. Kita boleh cek dengan tusuk gigi, kalau udah nggak ada yang menempel berarti udah matang ya teman-teman. Nah, kita tunggu dingin dulu ya, baru kemudian nanti akan aku potong. Udah aku keluarkan dari loyang. Dan lihatlah teman-teman, teksturnya lembut banget, halus. Lihat, aku suka banget, sumpah ini bagus banget. Tuh lihat teksturnya tuh halus ya. Dan lihat seperti busa ya, seperti kue asfinjiyah tuh. Nah, ini masih separuh ya guys. Nah, dari 200 gram tepung itu ya, sama 3 butir telur tadi, hasilnya banyak nih setelah dipotong-potong. Kakek udah makan, aku juga udah makan. Kakek sedang makan. Tuh. Cantik banget ini tuh guys, beneran cantik banget tuh, cantik banget. Kung ho hosik ah. Hah? Hosik mah. Enggak. Hosik ha. Haya hosik ah. Tuh kakek juga sedang makan.